Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah, ma ba'du. Anak-anakku kelas 5A atau kelas 3 Madrasah Diniyah Awaliyah yang saya banggakan, alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali bersama Ustaz Nadif. Untuk hari ini materi MDTA mapelnya adalah Aqidatul Awam. Silahkan kalian buka kitab Aqidatul Awam, kemudian kalian cari sesuai dengan apa yang ada di samping Ustaz. Kalau sudah ketemu, Ustaz bacakan dulu. Wajaizun fi haqqihim, ini ketutupan yang ini di samping. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun fi haqqihim min arabi bi ghairi naqsin ka khafifil marabi ismatuhum kasailil malaika wajibatun wa fadalu malaika. Ustaz bacakan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Wajaizun lan iku sifat unang fi haqqihim min aradin, fi haqqihim kang tetep ing dalam haqqi para rasul, min aradin utawi sifat anyar, bi ghairi naqsin kang tetep kelawan ora ngurangi derajat, ka khafifil marabi kaya entenge gerah, ismatuhum utawi reksane para rasul lan para nabi, kasairil malaikah kaya sakabehane malaikat, wajibatun iku wajib, iku mesti, wa fadalu malaikah lan ngungguli para rasul lan para nabi, malaikah ing malaikat. Silahkan diambil buku tulis kalian, Ustadz artikan dulu bait yang pertama. Dan boleh bagi para rasul dan para nabi memiliki sifat seperti halnya manusia biasa, akan tetapi tidak menghilangkan derajat para rasul dan para nabi, seperti halnya sakit yang ringan. Kemudian bait yang kedua, ismatuhum kasairil malaikah. Kemudian para rasul dan para nabi juga mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala seperti halnya para malaikat semuanya. Itu adalah hal yang wajib. Itu adalah hal yang wajib atau pasti. Dan juga para rasul dan para nabi itu lebih utama daripada para malaikat. Nah, itu sudah sampai situ. Kemudian sedikit Ustaz terangkan bahwasanya para rasul dan para nabi itu juga memiliki sifat seperti halnya kita manusia pada umumnya, dikarenakan para rasul dan para nabi juga termasuk makhluk Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi perbedaannya adalah bahwasanya para rasul dan para nabi memiliki keistimewaan tersendiri, yaitu mendapatkan risalah atau mendapatkan amanah sebagai rasul dan sebagai nabi. Ada beberapa hal yang tidak bisa dihindarkan dari para rasul dan para nabi, yaitu sifat seperti halnya manusia pada umumnya. Seperti contoh, para rasul dan para nabi juga merasakan sakit, ya. Akan tetapi dari sakitnya para rasul dan para nabi itu tidak mengurangi derajatnya para rasul dan para nabi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak kesamaan di antara para rasul dan para nabi terhadap manusia pada umumnya. Di antaranya, para rasul makan, manusia biasa juga makan. Para rasul dan para nabi tidur, manusia biasa juga melakukan tidur. Kemudian para rasul dan para nabi melakukan pernikahan,
manusia biasa seperti kita juga melaksanakan atau melakukan pernikahan. Akan tetapi perbedaannya sudah jelas tadi Ustaz terangkan bahwasanya perbedaannya adalah bahwasanya para rasul dan para nabi itu memiliki keistimewaan. Di antaranya adalah diangkat menjadi seorang rasul dan kekasih Allah Subhanahu wa taala. Kemudian para rasul dan para nabi juga wajib mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala sebagaimana para malaikat. Bahkan para rasul dan para nabi itu lebih utama mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para malaikat. Dikarenakan apa? Yang namanya malaikat adalah makhluk Allah yang pekerjaannya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada hal lain yang dikerjakan oleh para malaikat selain beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi para rasul dan para nabi memiliki banyak pekerjaan, di antaranya adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ia juga menyampaikan risalah untuk kepada umatnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ia melakukan pernikahan, merasakan lapar dan lain sebagainya. Maka dari itu para rasul dan para nabi itu lebih utama mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan para malaikat. Dan juga para rasul dan para nabi ketika menyampaikan risalah kepada umatnya tidak jarang mendapatkan hinaan, cacian, makian. Akan tetapi para rasul dan para nabi tetap bersabar, sehingga para rasul dan para nabi itu lebih utama untuk mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Silahkan kalian simak penjelasan dari Ustadz, kemudian dicatat ya. Insyaallah bermanfaat bagi Ustadz sendiri dan bagi kalian semua anak-anak kelas 3 MDTA Madrasah Diniyah Takmiliyah Awaliyah MDTA kelas 3 atau kelas 5 SD. Ustadz akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.